Kenyamanannya sebenarnya, gue lebih nyaman. Oh, lu jadi nggak nyaman sama Ferdi? Kerja bareng sama Ferdi Elemen nggak nyaman? Ya karena itu bukan Sorry, dunia gue. belum tahu berarti untuk apa namanya? Nggak, gue tahu dia mau belokin kemana, gue tahu nih. Dia kan mau menggiring opini kan. Ya gue bikin lagu aja harus ke atas gunung bro. Oh iya, oke, ya. Gue karantina diri gue selama 14 hari hanya untuk mendapatkan inspirasi, mendapatkan lirik dan lain-lain gitu. Oke. Karena sekarang dipegang sama seorang manajer yang gue door langsung udah dulu ngurusin dia. Keren banget tuh manajer. Langsung ditembak ya? Dar. Dar. Gue taruh aja kontak person dia di Iya. Instagramnya Magic Friends. Gue bilang udah mau nggak mau lu udah masuk belum gitu. Iya. Selalu Gitu. Iya. mulai dengan dia. Iya. Ya kan? Jadi gitu. Dan selamat datang kembali di Ngobrol Ngobrol Saik. Saik. Ya kan? Dan untuk episode kali ini kita sudah ada. Nih gue nggak tahu nih dia apaan sih maunya disebut, mau dia aktor juga Dia main punya film. banyak kepribadian ya. Nah, itu dia kan. Pribadian lagi. Ada Fikri Rasta, Nah, Ada. Fikri Rahmat, Ada. Fikri and My, My Magic, Magic Friend. Friends. nah, Ada. itu dia makanya. Yang kita undang yang mana nih? Itu dia nih. Jadi dia aktor juga, ya kan? Dia stand up comedian juga. Pelatih pesut juga. Oh enggak, sorry, gue enggak. Kalau pesut enggak gue. Kalau pesut gue paus biru. Paus biru bisa kayak lumba-lumba gitu tuh. Ngik gitu bisa. Dan ternyata dia Gue bermusik ngebayangin juga. lagi anjir. Visual ya, langsung visual ya. Anjir visual banget tuh anaknya. Iya, dan dia ternyata punya sebuah moniker di kaca permusikan, Ya. Moniker apa? alias. Oh. Alias, kirain ada Gua baru denger singkatan, istilah. ada kepanjangannya. Moniker apa? Moni. Mo. Iya. Oh, Mo. Gitu, mo apa? Anjir, ini joke gue ini yang diambil sama dia. Ya, bagus lah bisa partner MC sama gue. Ya, dan berarti kita undang sebagai Fikri and My Magic Friend. Ya. Karena ngobrol saik tentu saja ngobrolin musik ya kan. Ya, bukan ngobrolin yang lain gitu. Gibah. Iya kan. Gibah. Enggak, kita nggak ada di sini makanya. Dan Fikri and My Magic Friend sudah berdiri sejak 2010 kabarnya. Ada lagunya tahun 2010. Tahun 2010 tuh beberapa lagu di album pertama tuh sudah ada. Terus dari 2011 ke 2015 gue merokok Kasarung. Di 2015 ujung akhirnya gue memutuskan untuk keluar untuk bikin project solo. Lahirnya tuh akhir 2016 lahirlah Magic Friend. Jadi Gitu. Tapi kalau lagunya dari 2010. ya udah banking lagu dengan kepribadian lo sendiri nih, Iya. ya kan? Gua kayaknya suara gue cocok di sini, isu yang gue usung juga seperti ini. Lebih mencari lebih ke kenyamanannya sebenarnya. Gue lebih nyaman. Lalu di jadi sini. nggak nyaman sama Ferdi? Kerja bareng sama Ferdi Elemen nggak nyaman? Ya karena itu bukan Sorry, dunia gue. belum tahu berarti untuk apa namanya? Enggak, gue tahu dia mau belokin kemana, gue tahu nih. Dia kan mau menggiring opini kan. Iya. Jadi Rocker Kasarung itu ada Ferdi Elemen Oh, iya, ya. betul. Iya. Iya. Gue, Ferdi Elemen, Acoy, Ricky, sama Ian. Oke. Gitu. Tapi emang tuh beres memang, iya kalau ditanya nyaman atau tidak nyaman, memang tidak senyaman gue di Magic Friend pada akhirnya. Karena ya secara musiknya, secara isu yang diusung gitu segala macamnya. Kalau di Rocker Kasarung kan gue nggak bisa menuangkan itu. Ada teman-teman yang juga punya hak Oh, iya, untuk iya. menentukan lu mau genre apa, kita mau di jalur yang mana, kita mau bikin lagu seperti apa, ngebahas tema apa. Kalau di Rocker Kasarung kan Kolektif keputusannya ya? kolektif. Karyaannya Band. kolektif. Soalnya memang band, konsepnya band. Nah, karena isu yang pengen gue angkat itu lebih dekat ke sosial, lingkungan hidup dan lain-lain. Dan nggak mungkin gue tuangin di Rocker Kasarung. Karena beda pembahasan juga, Beda segala macamnya beda. Kayak jalurnya aja udah beda, kendaraannya beda. Image apa segala Image segala macam beda. Terus attitude pasti otomatis akan berbeda. Jadi kalau ditanya bukan tidak nyaman tapi lebih tidak senyaman gue di Magic Friend otomatis ya. Karena semuanya serba terserah gue. Iya, Bekasi terserah gue. Anak Bekasi banget seterah. Ya seterah dah gue dah. Oh, jadi sebetulnya kerja kolektif mah ya di band atau seperti apapun itu bisa. nyaman bisa. nyaman aja. Bisa, Tapi bisa. kebetulan memang kalau untuk isu yang diusung di lagu-lagu lo yang emang mencerminkan lo sendiri, lo butuh. Ya gue butuh kendaraan sendiri untuk pisah. Maksudnya kan kayak main film juga kerja sama tim, Ya. Maksudnya di saat lu kerja tim otomatis banyak ego yang harus lu potong, kan gitu. Tapi iya. kalau udah ini project lu sendiri, ini mobil lu sendiri, ini kendaraan lu sendiri kan terserah lu deh gitu. Iya. Nah sebagian besar kan tadi lu sempet nanya nih orang diundang sebagai apa nih?
atau mau dinilai sebagai apa ya, seniman kali ya, karena gue bermusik iya, gue stand up iya, gue main film iya. Dan di dunia itu semuanya hampir selalu gue melakukannya dengan keputusan-keputusan yang sifatnya tadi tim, kelompok gitu. Artinya gue nggak bisa idealis atau ya alter egonya gue nggak bisa keluar sama sekali. Oh iya juga ya. Makanya akhirnya gue memutuskan untuk Magic Friend ini bisa menjadi ruang gue untuk sejujur-jujurnya menjadi diri sendiri gitu. Kenapa harus embel-embel Magic Friend gitu? Kenapa nggak harus pakai nama sendiri aja? Perkenalan kita aja ajaib, so. Kenapa? Ya kan? Harusnya dikenalin Eno jadi kenal Iya duluan, benar. ya kan? Iya sih, Ya iya kan? sih. Orang Iya sih. seperti lu, orang media yang mau nungguin, ya mungkin di dunia yang lain nama gue populer, tapi kan di Magic Friend gue masih dari nol nih. Ibaratnya, ya gue butuh kalian, gue butuh media, tapi lu mau nungguin gitu. Oke. Yang dimana attitude seperti itu seringkali jadi ada gesekan, jadi ada image jadi nggak baik apa segala macam. Dan alhamdulillah gue dikelilingin sama teman-teman yang ajaib menurut gue. Di zaman sekarang nih gitu, ketemu orang-orang yang nothing tulus support lo, yang memang excited untuk mau membantu lo. Walaupun mungkin ada sedikit paksaan dari diri dia untuk melakukan itu, tapi paling tidak itu hal yang sangat sulit didapatkan di era sekarang gitu. Oh. Makanya pada akhirnya namain Fikri and My Magic Friend. Magic Terus Friend. belum lagi Langsung fans ya, fanbase. Gue tuh nggak sampai hati nyebut pendengar gue, orang-orang yang mengapresiasi kayak karya gue tuh gue sebut fans kayak. Ada kayak jarak Iya, ada jauh, gap, jauh jarak, gitu. jarak gitu. Makanya kalau di Magic Friend kan kita nyebutnya dulur magic tuh. Dulur Magic. Saudara-saudara ajaib nih gitu. Karena fans itu buat gue seharusnya punya level yang istimewa di antara senimannya gitu. Karena Iya. dia ngapresiasi sesuatu dan efek untuk si senimannya ini dapat popularitas, dapat duit, dapat rasa puas, banyak yang kita dapat, value yang kita dapat dari situ. Sementara mereka cuma senang aja gitu ngeliat kita berhasil. Oke, iya. Nah, itu kan ajaib tuh ya. Berarti Gitu. mah dulur Magic santai aja ke rumah lu datang nyantai. Iya. Minum kopi liong, ya gitu Iya, ya. iya banget. Sekarang tuh sampai mulai berimbas ke bini gue bahkan. Kenapa emang? Ya konsekuensi yang kita ambil dari awal. Maksudnya kayak gue pengen memang di Magic Friend tuh ada ruang diskusi di antara gue sama orang-orang yang mengapresiasi. pendengar lo lah ya. Iya gitu. Dan gue punya workshop di Bogor. Ya kalau pengen ketemu monggo asal jangan dadakan. Karena gue takutnya nggak di tempat kan. Kalau tujuannya mau ketemu gitu. Lu kabarin aja, lu main aja ngobrol. Ada yang nginep di workshop, ada yang ketemu, ada yang ngobrol. Oke, Dan sekarang mulai ke bini gue yang cewek-cewek ini kadang Kak gue pengen curhat gitu. Gitu. Random. Dari mulai bini gue berantem gitu. Ngeliatnya ya mungkin shock culture juga kan. Tiba-tiba gue dihubungin banyak orang, cewek-cewek, siapanya lu gitu. Enggak itu, ya gue men-treatment mereka seperti itu. Sampai akhirnya bini gue sekarang jadi kayak konsultan gitu, kayak konselor gitu. Yoi, maksudnya ya karena kami berdua punya cerita hidup, pernah menikah, kemudian gagal di pernikahan pertama, kemudian kami bertemu, kami bersahabat gitu. Hal-hal seperti itu seringkali gue pertontonkan ke teman-teman buat ngasih tahu bahwa bisa tahu selama komunikasinya dibangun. Karena image itu gue bangun, jadi bini gue jadi cepat curhat juga. Ya itu Si Ali, si bisa Hari. gini lah ya. Bisa lo lanjutin konsisten gitu kan. Nanti kalau emang udah oke banget, udah bisa pasang harga men. Jadi konsultan pernikahan. Konsultan beneran ya, iya juga ya. Bener juga nih. Tapi sebenarnya Saya suka sama cara kamu berpikir tentang cuan. Cocok ya, bagus. Gak salah saya pilih kamu. Eno. Enggak, sebelum kita bahas lebih banyak tentang Fikri and My Magic Friend. Kenapa lo mesti keluar dari Rocker Kasarung gitu? Kalau alasannya hanya gue butuh kendaraan untuk membawa ide yang gue usung ini, karena gue punya ada beberapa hal yang ingin gue sampaikan melalui musik gue. Kan lu bisa aja Fikri and My Magic Friend jalan, sementara Rocker Kasarung juga jalan juga. Berarti emang Dan gak sedikit juga kan banyak entitas musik Iya, yang betul. dia solois juga gitu kan, tapi dia bandnya masih tetap Band aja. jalan gitu. Ya, maksudnya nggak aktif di band itu tahun berapa jadinya? Sorry. 2016 per 2016 gue sudah 2016 tidak ya, aktif di oke. Rocker Kasarung. Gini sih, gua khawatir karena gue tahu teman-teman gue di Rocker Kasarung. Banyak ilmu yang gue dapetin dari mereka, dan kami juga memang waktu itu dari awal sepakat ada kontrak 5 tahun ini kita coba jalan bareng gitu. Karena kenapa ada kontrak? Gue juga ngerasa itu penting karena dalam sebuah band pasti akan ada benturan apa segala macam. Tapi kalau kekeosannya dijagain sama kontrak, itu lo akan mau nggak mau dipaksa untuk jalan bareng. Artinya lo punya ruang. Tanggung jawab lah ya. Iya, artinya lo bakal punya ruang di saat lo berantem jadi bayan. Karena kurun waktunya jadi panjang kan. Ketemu terus mau nggak mau jadi bayan gitu. Dan gue tahu hasrat mereka juga untuk berkarya, perform dan lain-lain. Itu kalau di jalan bareng, gue rasa akan banyak benturannya sih. Dan gue sendiri juga memang dari dulu kan bermusik, main film,
stand up komedi gitu ya, entah di program TV itu semua salah satunya gue cari duit buat modalin Magic Friend bisa jalan gitu. Artinya memang skala prioritas gue pun juga di si Magic Friend. Kalau dulu karena gue masih butuh duit lebih besar lagi untuk nge-backup kehidupan tanggung jawab sama musik, ini gue nomor 2-in, gue lebih ngambil film dulu deh, gue syuting dulu cari duit dulu, baru ngambil panggungan musik gitu. Nah sekarang tuh sudah mulai melebihi balance. Bergeser Magic Friend, ya Magic Friend sudah lebih bisa gue utamakan dibanding ngambil film gitu. Atau kadang dia tawarin film gini-gini, oke tapi tanggal sekian, gue masih mau syuting, cuman gue minta izin jam sekian sampai jam sekian buat manggung dulu, abis itu gue balik lagi ke lokasi gue oke. Tapi kalau itu nggak bisa, sorry gue bukan nolak rezeki. Sekarang udah bisa begitu. Kebayang kalau dijalanin bareng sama Rocker Kasarung, gue pasti akan mengorbankan banyak teman-teman gue. Iya. Dan pada saat memutuskan, maksudnya lo ngobrol gitu sama teman-teman di Rocker Kasarung, coy, gue kayak udahan dulu nih. Ya. Itu respons mereka gimana? Rocker Kasarung kayak gitu-gitu cukup dewasa sih ya. Ferdi yang dewasa, Ian dewasa, Ricky dewasa, Acoy dewasa. Ya ada lah, yakin loh gitu. Maksudnya enggak ini enggak. Gue bilang gue enggak deh gitu. Karena kalaupun mau dijalanin gue nggak mau jadi penghambat. Dan kalau gue ditanya ini yang gue mau. Magic Friend tuh emang gue impikan dari dulu gitu. Gue pengen punya band seperti ini. Dan kalau gue stay di Rocker Kasarung juga akan ada 2 identitas yang nggak jelas nantinya gitu. Secara ini rock and roll, pop rock and roll rap gitu. Yang ini apa sih sebutnya genre gue folk akustik gitu. Terus di Rocker Kasarung memang didesain untuk lu eksklusif, tidak mudah ketemu orang. Sementara gue kepengennya gue sama fanbase, maksudnya kayak ya gue beres manggung kemudian gue bisa turun berbaur sama mereka, nonton artis berikutnya. Gue pengen bisa seperti itu. Dan ini akan mengganggu pasti secara image branding yang lagi dibangun gitu. Gitu sih. Banyak pemikirannya kenapa akhirnya gak gue jalanin dua-dua. Tapi tetap jalan komunikasi. Baik. Baik. Maksudnya sama, ini di album kedua kan gue dibantuin sama Acoy. Oh iya benar. Dibantuin Acoy. Terus ya kalau bikin lagu dan segala macam sih gak usah ditanya ya. Gue banyak belajar dari Ferdi udah otomatis. Di Rocker Kasarung banyak ilmu yang gue dapetin. Terakhir tuh kita ke Morowali ya. Kita ke Morowali gue manggung bareng sama Ferdi. Ferdi dengan elemen dan Rocker Kasarung lagu-lagunya secara pribadi waktu itu di Solo. Gue juga secara Magic Friend dan stand up aja gitu. Terus kita ngobrol kayak banyak banget nih ilmu lu yang ini gue pakai gitu. Alhamdulillah sih. Dan mengumpulkan materi dari 2010 dan pada akhirnya materi-materi itu terkumpul dan jadi album. Judulnya album sederhana, dirilis 2019 kalau nggak salah. 2017 awal. Ya kan? Tapi kalau misalnya dibuka di SP itu tahunnya 2019. Iya. Apa itu karena baru cuma di-upload down di DSP? Karena waktu itu kita nggak ada yang ngurusin. Gue tuh nggak ngerti. Gue tuh nggak. Kelemahan gue tuh, gue lahir di era tanggung, deket ke bawah, lebih deket ke atas sebenarnya usia, tapi ke bawah nggak terlalu jauh. Cuman gue full main tuh sama yang di atas. Jadi kayak bukan platform. Sorry. Nggak usah danga. Kirain. Suruh gue banting nih. Maaf. Gitu. Kirain ada Sofia lucu tau. Iya tahu gue. Makanya lu jangan lu nggak usah, itu tugas dia aja. Lu nggak usah berusaha lucu. Jadi gini, gue kayak gini deh, gue bisa tertata seperti sekarang nih, single yang sekarang termaintain dengan baik. Di media-media tersebar, promo-promo dan lain-lain, sudah diupload di digital platform sebelum-sebelumnya dan lain-lain gitu. Itu tuh karena sekarang dipegang sama seorang manajer yang gue door langsung, udah dulu yang ngurusin deh. Keren banget tuh manajer. Langsung ditembak ya? Gitu. Gue taruh aja kontak person dia di Instagramnya Magic Friends. Gue bilang udah mau nggak mau lu udah masuk, bilang gitu. Ya alasannya karena itu kita nggak ada yang ngerti gitu. Gue sendiri juga mungkin usia gue sekarang udah 40-an. Dunia yang digital serba itu serba cepat dan digital itu gue tidak terlalu memahami. Gue pola pergaulan gue lebih old school gitu dari usia gue. Kayak gue nggak suka, gue tuh nggak suka video callan, gue nggak suka chatting. Kayak ngobrol yuk temu deh gitu. Gue tipikal yang gitu kan. Jadi akhirnya bener-bener gaptek. Makanya banyak yang terbengkalai di album pertama tuh. Banyak yang sayang banget ya nggak dipromoin, sayang banget nggak gini. Lagu Langkah aja naik banget, listenernya sama viewersnya dikenal banyak orang, lagu itu dijadikan backsound kehidupan orang-orang banyak itu gara-gara nasihat bapak. Dibawain di PWK, dipromosiin waktu itu di PWK sama NH. Orang jadi tahu lagu-lagu yang bilang, oh bang ternyata lu punya lagu ini buat gitu. Jadi sebetulnya dirilis 2017 album pertama itu? 2017. Dalam bentuk fisik kah?
Iya. box set apa segala Box set macam. segala macam Enggak, gitu. enggak. Serunya tuh, Sur. Cuman Jadi- gue old school gitu loh, Iya, kayak iya. bikin Tapi nggak apa-apa showcase. juga, emang nggak apa-apa. Iya, bikin showcase, terus nyebar ke radio-radio gitu-gitu, masih yang anjing, Vi kenapa nggak di platform digital? Nggak ngerti gue caranya, jawaban gue gitu doang. Kan nyaman dulu. Tapi kan sekarang udah ada manajer yang oke mantep banget. Lo kenal manajernya, men? Hah? Lo kenal manajernya? Kenal? Lu pasti kenal. Kenal. Apalagi ya? lu kenal. Iya lagi. Nah, kenal lu Pada- kenal. pada ngerti Nanti nggak sih nanti maksudnya? kalau ini udah diupload, Nah. lu nonton. Dia tuh gitu. Ya. Dan kelihatan kalau udah ditayangin. Begitu ditayangin di digital platform baru kelihatan oh ini. Gitu. Jadi ini ya manajernya ya Iya, teman-teman. Ini ya manajernya ya. Ini Jadi manajernya ini sendiri Ini langsung. aneh banget ya Oh, jadinya. ya? aneh, ha. Aneh banget sih emang. Maksudnya, iya, Eno manajer gua karena kenapa gua maksa? Menurut gua manajer yang oke itu manajer yang menyukai produknya. Oke. Manajer yang memang bukan personalnya ya, tapi produknya. Ya, Maksudnya kayak lagunya. Nah, Eno tuh salah satu sahabat gua yang cukup lama kenal, yang dari dulu sangat mengapresiasi Fikri and My Magic Friend. Dan kan kita tahu mulut si anjing sampah ya. Maksudnya dia bilang jelek, dia bilang Betul. iya kan. Dia kan nggak punya filter gitu. Nyablak ya. Nggak punya filter bukan di mulut, di otak. Oh, di otak. Iya, orang kan kalau mau ngomong pikir dulu, Mikir baru dulu. ngomong. Ya Tapi kan? otaknya Dia nggak ada. Nggak ada Jadi filter langsung gitu. Keluar aja ini udah loh. lo sih. Anjir kejebak otaknya nggak ada sih. Nanti dia kalau udah ngomong kan, ya kan sering kan, lu sering gak ketemu dia ngomong, iya gue kenapa tadi bisa ngomong kayak gitu Iya. ya, gitu. Baru mikir. Iya, emang gak pernah dipikirin sama dia, ngelos aja udah. Jadi artinya keabsahan tentang apresiasi dia terhadap si Fikri and My Magic Friend menurut gua cukup real gitu. Nah waktu itu gua udah minta dia udah lama, cuman dia nggak pernah mau. Sampai si anjing nggak bisa diminta dia sama gue bangsat. Langsung dipaksa. Langsung aja nih deh nomornya udah di-upload, udah nggak bisa bro, udah dipromosiin tuh gimana? Jadi langsung taruh Iya. di bio-nya Instagramnya langsung kan? Udah misu-misu kan? Anjing emang. Kok semua orang cerita emang anjing Fikri. Kan gua juga. Ya, kan? Gua juga. Iya. Iya. Ya Tapi so far begitu dia cerita sama sama orang gitu tentang momen ini, rata-rata yang diceritain sama dia begitu ngedenger setuju. Udah bener gitu. Emang bener nggak apa bener. Emang kehidupan tuh ngehe ya. Wah, tapi Dan, sejauh ini kehidupan magic. Iya. Kehidupan tuh jadi ajaib. Ajaib. Tapi kita karena waktu kita terbatas ya kita enggak terbatas sih. Udah santai, nggak Enggak, Nggak, lu ngobrol aja itu ya, terbatas. itu terlalu Enggak, tapi internal gua kan ya. Santai. Kita bahas karya aja. nggak mau Aman. sebelumnya. Enggak, gua mau mendengar dari versi lo dulu dong. Kenapa? Iya, iya. Kan sebagai dulur Magic juga. Benar. Dan akhirnya jadi manajer di mana? Menurut lu kenapa Fikri Rasta iya, karyanya beliau harus dipertahankan? Lu ada di dua sisi diperjuangkan? ini. Lu ada Ini di gue dua sisi. jadi host sama apa sih sebenarnya? Dua-duanya lu Sekalian aja. Lu harus profesional, lu harus bisa menempatkan diri lu. Yoi, betul. Ntar balik lagi ke host ya. Sekarang gua tanya dulu. Iya. Gue percaya gitu bahwa setiap pekarya gitu mau aktor kayak mau teater mau Ya. apapun itu ya termasuk musik pengen pasti karyanya dirayakan gitu. Asik. Iya kan? Dan Gue pertegas ya. Lu tuh selalu, dia tuh gengsi men, dia tuh gengsi untuk ngomong. apalagi karyanya bagus gitu kan. Gitu dong. Oh, ya bener dong. Iya. Karyanya tuh bagus dan Ya. gue tuh gregetan emang. Coy, lu ngapain lu manggung di acara-acara yang tidak punya dampak buat lu? gitu. Iya. Lu gak usah bawel deh. Gitu Kalau emang lu katanya. ada jalurnya, bukain dong buat gue, Wow, gitu-gitu loh. Iya, gue bilang gini, Iya. gak usah banyak bacot. Ya, Urusin gimana, makanya. gimana gue bilang gitu kan. Ya gue bantuin kayak rilisan-rilisan terdahulunya dia tuh gue bantuin untuk gue perkenalkan ke teman-teman media. Bro, ini ada rilisan dari Bogor. Sebetulnya dia seorang tanda petik selebriti lah ya di industri film dan stand up comedy. Iya. Tapi dia bermusik nih. Iya. Nih coba lu dengerin deh, kalau lu suka lu boleh review, lu mungkin boleh naikin press release-nya, kalau lu nggak suka juga nggak apa-apa, feel free, nggak usah lu naikin nggak apa segala macam. Dia akhirnya responnya oke. Iya. Banyak banget teman media yang pada akhirnya ngupload, membantu promosinya segala macam. Seneng dia, seneng dia nih. Terus gue juga cobain buka jalur untuk manggung di mana yang. Berarti posisi lu masih memang ada. sebagai dulur Magic ya Sebagai ceritanya. teman ya? aja ya, sebagai teman. Dan di situ gue tidak pernah mau mengapresiasi. Oh gitu. Sebagai teman gitu. Karena- Maksudnya gue pengen karya yang bagus itu nggak cuma dia doang ya. Oh iya betul. Gue banyak banget saksinya Sur. Iya gue tahu sih. Banyak banget saksinya teman-teman lain gitu, musisi-musisi lain yang emang gue bantu. Iya betul. Gue tahu. Nggak pakai nominal gitu, maksudnya gue bantu aja gitu karena gue tahu
karyanya ini bagus dan layak untuk diperjuangkan gitu. Oh, oke. Tadi kan dia nanya kenapa nggak gue apresiasi, karena gue dari awal udah bilang sama dia, gue nggak butuh ini, gue butuhnya lu ngurusin band gue. Oh gitu. Nyebelin ya? Tapi kan gue bantuin lu, itu mah kewajiban lu. Oh, beda. Maksudnya lu beda. orang media, ya lu bantu gue lah kalau menurut lu Emang, karya gue betul. lah. Ya harusnya memang lu angkat, itu tugas lu. Lu media. Jadi gue gak perlu mengapresiasi itu, bukan tidak mengapresiasi tanda kutip tidak menghargai ya. Respect for that. Cuman yang gue butuh dari lu as personal, urusin langsung semuanya. Itu bertahun-tahun, men. Gitu. Iya. Susah alat ya. Ya jadi Akhirnya harus dipaksa. ya emang tujuannya kan ngebantu ya dan ngebantu kan sesuai dengan porsinya gitu loh. Nah, Manusia kan pasti ada skala prioritas kan, Iya. keluarga, agama, ya kan, negara. Ya. eh, Udah. cuan buat keluarga iya. dulu kan gitu, Iya. baru pada akhirnya ngebantu orang gitu. kayaknya lu negara enggak deh. Gak usah so nasionalis deh. Gue lu. bayar pajak anjir. Enggak, iya lu bayar pajak doang, bukan yang ngurusin mikirin negara enggak kan, lu cuma bayar pajak selesai. Iya kan? Iya, fasilitas jelek lu komplain. Udah gitu doang lu. Sampai pada akhirnya ya gue bantuin gitu dia. Terus ternyata dia happy banget. Iya ya, ternyata emang perlu di treatment gitu. Sementara gue nggak tahu caranya gitu. Iya. Ya lu cari tahu caranya, karena gue juga ngomong ke pekarya-pekarya lain, musisi apa segala macam gitu, gue ngomong, saya jadi sekarang era digital emang eranya serba cepat, lu tuh mau nggak mau mesti belajar manajerial, gue bilang gitu segala Oke. macam kan. Gue ngobrol sama ya banyak banget musisi gitu mau Ya betul, it's yang impossible thing, kan? namanya udah besar sekalipun gitu, tapi dia tidak terlalu peduli sama Manajerial manajerial ya. gitu. Dan gue gregetan gitu nih, sayang banget ini sebenarnya. Enggak, Lu layak, gue sepakat dapat nggak sepakat pendengar ya. lebih Gue banyak. sepakat nggak sepakat. Maksudnya Apa gini, kayak gue tuh biasa gue akuin gue nggak bisa jadi kedua sisi itu. Gue harus mikirin manajerial, kemudian gue harus berkarya, dimana gue ingin berkaryanya tuh dengan serius, dengan Tapi gini, sungguh-sungguh. Vic, anjir dia kita jadi debat nih. Lu tau gak Nokia hancur kenapa? Karena dia tidak mau mengikuti perubahan. Enggak, karena dia nggak ketemu orang yang aman. Seperti beliau ini. Iya kan? Iya, betul. dong. Masalah dia itu karena dia tidak bertemu dengan orang yang amanah. Jangan. Kalau orang yang di sekitaran dia amanah, Iya. dia tinggal lu fokus sama produk lu supaya bagus. Gue yang Iya. masarin, gue gak akan ngambil Iya. duit lu, gue gak akan ngakal-ngakalin lu, gue gak akan ngeduitin lu gitu. Nah, so far gue kenal Eno, di sisi itunya cukup amanah. Oke. Gitu. Ditambah gue dekat sama istrinya, gue dekat sama Ana, gue dekat gitu. Ana dekat sama bini gue, Iya, anak gue sama bini dia juga dekat. Maksud gue, ya sudah gitu. Dan gue kenal sama dia bukan setahun 2 tahun, dari zaman gue rocker Kasarung, men. Oke, udah lama banget. Ya, Oh, poinnya- long time poinnya- ago, udah bertahun-tahun. Jadi Poinnya adalah lagi-lagi ya, Ya. lu nggak bisa juga kayak gitu. Lu nggak bisa juga, aduh men, gue nggak ngerti lagi manajerial, gue nggak ngerti gini. digital. Enggak, gua kalian apa kenapa segala macam. Lu harus ngerti, men. Kenapa makin Lu harus berdebat ngerti, lu panjang harus ya? ngerti. Serius. Gini, karena ini ditonton ya. Oke. Gini, enggak, Maksudnya mungkin- Surya gini, gue biarkan gue memberi statement. Oke. Gini, lu yang menurut lu benar atau tidak? Betul, kepada musisi-musisi mungkin yang Iya. side-nya ada di sisi-sisinya Ahmad Dhani. Ya, memang dia mampu begitu. Tapi kalau untuk seniman seperti gua Iya. ya gue bikin lagu aja harus ke atas gunung, bro. Oke, ya. Gue karantina diri gue selama 14 hari hanya untuk mendapatkan inspirasi, mendapatkan lirik dan lain-lain gitu. Oke. Gak akan mampu ngerjain itu, bro. Oh ya, buat Nggak akan manajerialnya mampu, itu men. ya. Iya, karyanya pasti akan terganggu. Gitu. Nah kalau balik lagi memang tuh biasa gue memang menggunakan treatment yang gue rasakan di era-era terdahulu, khususnya di band. Di saat ada manajer yang paham itu, kayak gini, dapat manajer-manajer yang juga jago secara manajerial juga belum cukup. Dia butuh menjadi seseorang yang dia juga intunya ke karya tinggi. Dia suka sama karyanya, dia tahu personalnya seperti apa. Untuk modelan kayak gue ya, seniman-seniman seperti gue kayak Mas Iksan Skuter misalnya Oke. gitu. Dia nggak harus mikirin manajemen, dia cukup sekedar tahu, oh ya oke gue tahu. Tapi nggak harus dia mikirin strateginya harus gimana, kesana sininya harus gimana, ngurusin ini itu segala macam. Betul memang harus, tapi gua rasa tidak akan pernah bisa maksimal juga untuk orang-orang seperti gue, untuk seniman seperti gue. Karena gini, gila lu, gue pengen ngomongin orang kelaparan tapi sambil mikirin cuan, gimana coba caranya? Nggak, tapi alasan gua kenapa gue bilang kayak gitu, karena ini ada 2 kasus, ada dua kejadian. Yang satu kejadian real, yang satu nih takutnya kejadian. Kejadian realnya nih adalah ada musisi dari Jawa Barat, legend banget, banget. Lagunya belakangan ini viral di mana-mana, di TikTok, di apa segala Siapa sih dulu simak gua? Yes, Oke. oke lah dia ya. Ini sosok ini nanti diedit aja. Lagunya viral di mana-mana, tapi dia nggak ngerti man bahwa viralitas lagunya itu tuh sebetulnya dari uangnya. Iya.
karena dia tidak tahu itu, dia tidak ngurusin itu, pada akhirnya nggak jadi duit buat dia, men. Oke. Nah itu jangan sampai kejadian sama yang lain. Dan ini udah contoh kasus nih. Itu dia. Itu satu. Nah. Yang kedua, ini gue takut kejadian. Kalau yang Betul. tadi barusan udah kejadian, yang satu ini gue takut kejadian. Ini banyak yang nonton, banyak juga musisi-musisi yang mungkin pernah gue bantu juga. Ya. Ini nanti dia ngikutin lo nih, tiba-tiba nama gue nih. Makanya kan tadi Bayu ya, brengsek juga nih orang nih. oh enggak. Kita kan makanya kan tadi gue jelasin. Kan pertanyaannya jelas ini tentang lu dan gua. Ya. Gitu. Dan gue ngasih sampel tadi bahwa tapi memang lu coba cariin, gue berani memastikan seniman seperti orang-orang seperti gua sekelas Nasirun, bro. Gue ketemu Nasirun nggak kurang profesional apa dia? Maestro lukis dunia. Iya. Udah karyanya ada yang 500 juta dan lain-lain. Dia bisa seperti itu karena apa? Karena dia punya orang-orang yang mengerti. Di saat dia dipaksa untuk mengerti seperti itu, kualitas karyanya menurun. Oh. Terganggu gitu. Dia punya cukup ini sih, validitas alasannya lumayan oke lah ya. Oke. Dan bener-bener amat. Dan sih. gini, dan gini, dan tau juga lu berasa kan, begitu lu mulai megang, lu bisa lihat performa gua seperti apa, karya gua lebih cepat jadinya, satset gitu. Oke, Gitu. Kita akhiri topik ini. Iya, oke, mantap, Tapi gue minta satu pertanyaan lagi aja buat Apa? Eno. Serius nih topiknya nih. Lu sayang gak sama Fikri? Sayang banget, man. Dia nggak bisa nggak sayang sama gua. Orang gua ya dibilang gitu. Jadi intinya itu ya. Lu gua kasih tau tapi ya. Ini menariknya obrolan ini adalah si kita nggak ada sensor kan ya? Enggak. Nggak ada sensor kan di audio ini Cuma tadi nama aja ya. Nama doang ya, karena tolong diedit. berkaitan dengan dengan orang tertentu. Tapi gue kenal kok sama beliau. Gue tahu tim-timnya. Ini adalah si anjing pertama kalinya mengakui segamblang tadi. Gitu. Mengakui karya gue oke dan mengakui bahwa dia sayang sama gue tanpa panjang lebar kanan kiri dulu. Lu tau gak? Karena di kamera, Ya, cepet aja. gengsi, men. Jadi gengsi. Kalau di luar nggak pernah mau mengakui dia bangsat. Gitu. Cukup gak pertanyaannya? Cukup. Nggak cukup. Nah, tadi Oke, udah nyebutin bintang tamunya karya dia soalnya. nih. Iya, Iya, nyebut karya. Udah lu sekarang jadi host lagi nih ya. Pas lagi. Ya host nih, kita nih kedatangan Fikri karena baru aja merilis single terbarunya Betul. yang judulnya Pengen ini. Pengen ini itu. pengen itu. Nah, Pengen ini itu. oh iya sorry, pengen Pengen ini itu. itu. Bagaimana itu? Karena yang gue ceritanya itu bentuknya gimana itu? Kayaknya yang gue lihat Mas Fikri ini dibuat lagu itu awalnya itu dari verse pertama kali ya. Soalnya Iya. kayak pribadi banget. Ya. Atau enggak? Ini menarik nih. Basicnya sebenarnya gue pengen bikin lagu tentang crab mentality. Oke. Crab mentality. Tahu kan? Iya, Lu tau gak sih istilah crab mentality? tahu. Gue baru tahu pas bikin lagu ini. Jadi gue bikin lagu di ini, terus tiba-tiba anak kekinian ngomong, oh itu tuh crab mentality gitu. Oh, Itu dari manajer lu? kalau itu Manajer dari lu aja. iya benar. Iya benar. Ternyata ada istilahnya crab mentality. Kita juga baru tahu bahwa ternyata itu istilahnya crab mentality. Sebenarnya basicnya adalah kita pengen ngehajar orang-orang yang punya sifat iri dan dengki lah. Orang-orang yang nggak senang di saat ada orang lain senang. Orang-orang yang merasa terganggu di saat ada orang-orang lain grow up. Ya. Sehingga yang dia lakukan melakukan segala cara untuk menjatuhkan dia. Dan gue juga baru tahu ternyata istilahnya crab mentality. itu crab mentality. Karena ada sifat kepiting yang bukan ingin menjatuhkan. Kepiting itu kalau ditaruh di satu lubang, dia pasti akan berusaha keluar. Iya. Nah di saat ada satu kepiting yang berhasil mencoba hampir keluar, Yang di ember seafood itu ya? iya, selalu ada kepiting lain tuh yang mencapit. Secara harfiah binatangnya dia bukan ingin menjatuhkan temannya, dia ingin naik juga ke atas. Naik ke atas juga. Tapi itu dijadikan sebuah analogi tentang sifat manusia yang ingin menghancurkan atau menjatuhkan orang lain. Nah itu datang dari beberapa orang yang curhat sama gue. Dan gue rasa semua orang pasti mengalami itu ya. Diomongin di belakang, dijelek-jelekin, disepelein. Lagi mau coba grow up, gue pengen mau kemana lu casting? Cielah, Reza Rahardian banget nih kayaknya gitu. Yang bikin untuk beberapa orang mungkin buat kita nggak kepake, nggak ngaruh buat mental kita. Tapi ada beberapa orang ternyata terdampak, terefek gitu, terkena dampaknya sehingga dia jadi nggak grow up, dia tidak melanjutkan progres dia dan lain-lain. Nah, cuman di sini gua ngambil angle-nya sebagai si orang-orang yang terdampak ini. Oke. Gitu. Karena Victimnya. mereka datang ketemu gue curhat nih. Oke. Dengan segitu gamblangnya gue bilang coba dong lu speak up tentang hal ini. Nah, ada yang tidak tahu caranya,
karena tidak semua orang punya kemampuan public speaking. Iya. Gitu. Ada yang lebih parah lagi, lebih dramatis lah dan tragis banget. Apa itu? Dia nggak berani untuk ngomong karena dia takutnya kalau gue ngomong, Ah? orang yang nanti kesindir ya ada malah makin jadi, hidup gue makin berantakan. Oke. Akhirnya gue ngambil angle gue deh, jadi gue coba speak up. Jadi memang angle-nya tuh point of view-nya memang seolah-olah gue yang sedang curhat dari apa yang gue hadapi untuk mewakili teman-teman ini. Karena berasa di verse pertama First berasa ya. pertamanya Berasa. kayak Ya, lo memang pernah jadi aktor film, bayanginnya si Reza Pengen Ardian. jadi, nah ini fun fact yang gue bilang tadi menarik. Gue baru sadar sekarang, mungkin karena angle-nya dari situ. Jadi polanya gue menulis ceritanya, gue curhat dulu, baru berstorytelling tentang kondisi dunia hari ini. Makanya kalau di lirik kedua kan, kalau di lirik kedua, hidup hari ini harus banyak hati-hati, banyak Jadi manusia transfer. Di sini sarkasnya, di sini nyindirnya, di sini speak up-nya. Di verse pertama curhatnya dulu. Curhat dulu. Verse 2 curhat tentang politik malah. Iya. Iya, maksudnya Pengen jadi presiden kayak. nggak kesampean. Nah, saya sekarang karena gitu kenyataannya di saat lu pengen jadi presiden, tidak sekeren apapun lo ya. percuma kalau lu tidak ada faktor XX-nya gitu. Nggak bisa lu jadi presiden cuman modal amanah dan Amirul Mukminin ada di diri lu tuh percuma, nggak akan bisa, nggak akan didukung karena butuh ada partai politik sehingga artinya gue pengen jadi apapun tuh susah di sini. Terlalu banyak syarat yang Nah, jadi koruptornya mungkin agak sedikit sarkas memang di situ gitu. Dan bingung tapi tiba-tiba pengen jadi koruptor, kok lu jadi pengen koruptor? Iya sebenarnya sarkas aja. Sarkas aja. Banyak orang yang ngalah gitu, maksudnya bercandaan kayak gue pengen jadi koruptor sekalian aja lah, ini korupsi lah. Udah nepotis KKN gitu, bercanda itu aja yang negatif aja. Nggak bisa, men. Iya. Nggak gampang. Iya. Karena lu pikir jadi koruptor gampang? Kagak, Bro. Mereka rebutan. Iya. Mereka rebutan lahan basah, saling bunuh satu sama lain. Artinya dari hal positif sampai hal negatif. Bener lagi. Mau jadi apapun itu sulit susah, ya? men, gila. Makanya di refnya ada lirik, aku tahu yang ku mau, tapi kamu nggak setuju. Iya. Dan seringkali itu datang. Kalau lu lihat sekarang, lu lihat pola netizen. Lu nyanyi di komen, aduh bang, sorry suara lu fals, nggak usah jadi penyanyi lah, jadi ini aja, bullying yang terjadi di bawah. Dan si kampret juga nggak bisa nyanyi. Sama aja. Iya lagi. Ya kan? Dia berkomentar seenak jidatnya. Kalau itu dibalikin belum tentu mampu dia. Iya. Dan masalahnya, ya tapi kan gue boleh dong menilai orang. Boleh, cuman kan ini orang lagi berprogres. Lu langsung nilai seenak jidat lu, dan lu menilai sesuatu yang bidangnya aja lu gak lu kuasain. Udah gak masuk di akal. Maksudnya di Indonesia ini udah seperti itu. Makanya di lirik kedua, gue tutupnya dengan, udahlah. Ngerti gak lu? Kenapa gue bangunnya seperti itu? Jadi kayak di awal gue cerita curhat. Di kedua, gue berbicara tentang realita. Dan gue tutup sebelum masuk ke ref di ending adalah, sudahlah. Ada liriknya seperti itu. Iya, betul. Bingung cari jalan untuk melangkah. Udahlah, bodo amat. Jadi udah bodo aja, matiin aja bro. Melangkah aja. Jadi ada afirmasi positif ya di belakang. Iya. Gitu, gue coba bikin. Karena point of view-nya gue ambil dari diri gue. Dan gue baru menyadari itu anyway. Beberapa dari kemarin, bang, itu lirik pertama tuh kayaknya lu punya banyak keinginan ya. Kayaknya lu banget gitu loh. Iya, kayaknya lu pengen jadi ini, pengen jadi ini gitu. Akhirnya lu gak jadi apa-apa. Pas gue baca lagi liriknya, oke, alhamdulillah ternyata multi tafsirnya pun masih positif. Setiap karya ada multi tafsirnya ya. Iya. Dan ternyata ada multi tafsir di dalam lagu gue yang baru ini, yang diresponnya sebagian besar orang berpikir bahwa kalau punya keinginan fokus sama satu aja. Gitu. Tapi begitu dia dengerin secara keseluruhan, trap mentality-nya tetap dapat. Kayak akhirnya udah tutup kupingnya aja, udah berjalan ya, fokus aja. Yes. Tapi kalau di verse pertama itu pengen jadi musisi, tapi ada Iwan Fals. Emang Iwan Fals itu sebagai panutan kah? Kan ada bisa aja Rhoma Irama. Gue menggunakan kenapa Reza Rahardian dan Iwan Fals. Nah itu kenapa? Kenapa Reza Rahardian? Seringkali kita sekarang kalimatnya sudah sering terdengar lah di media-media pun, film Reja lagi. Iya. Atau itu ya benar. Ada orang yang lagi mau mulai acting tuh bercandaan teman-teman, wis Reza Rahardian banget nih, gitu kan lagi ada yang mencoba untuk casting, peruntungan dan lain-lain. Kalau untuk kenapa Iwan Fals ya karena mungkin gue di musik di kiri, gitu. Terinfluence dengan beliau? Pasti. Siapa yang tidak terinfluence dengan beliau? Ya. Dan secara tidak sadar mungkin gue menggunakan nama beliau. Dan kedua, kalau ada musisi yang speak up, pasti langsung dilabelinnya ngikutin Iwan Fals loh, gitu. Ya. Padahal belum tentu juga. Ada yang gara-gara John Lennon, ada yang gara-gara Bob Marley. Dan itu seharusnya tidak masalah. Ya. Harusnya yang jadi bahan bullying. Betul. Nah yang terjadi sekarang adalah bahan bullying. Jadi bukan Iwan Falsnya yang menjadi penghalang, tapi
cibiran kanan kiri yang kadang orang membuat jatuh mentalnya. Oke. Dirilis Bentar tanggal belum. 21 Bentar, Juni gua- 2024 gua- yang artinya itu beberapa minggu sebelumnya, ya kan? Udah berapa minggu? Udah rilis lagu itu. Udah berapa hari? Gue nggak tahu ini kayaknya kapan. Kita tag ini. Oh dari take-in. kita tag ini pokoknya tanggal 21 kemarin, sekarang 25, belum seminggu ya? Belum seminggu. Udah dapat bulian apa? Gue Lagu Iya, tentang masih. lagu itu. sampai hari ini masih lebih. Ini mah. Ini mah Enggak, gitu. belum. Ini mah. Justru gue banget nih anjing. Iya bang, bener Oh, banget. gitu ya? Oh bener kan? Banyak yang ngerasain bener yang begini gitu ya? ternyata gitu. Oke. Banyak yang merasa terwakili alhamdulillah sampai hari ini. Dan kalau ada yang mencibir, gue bilang tadi, kalau gue udah lewat fasenya. Terdampak dari cibiran tuh udah lewat fasenya. Jadi sejauh ini aman-aman aja Iya. komentar-komentar yang Kalaupun itu negatif. terjadi dan sifatnya cuma sekedar bullying, karena gini Ya, banyak nggak apa-apa banget lah orang gitu ya. orang mengkambing hitamkan diksi kritik untuk speak up. Buat gue nggak fair. Oh ini kritik gue. Emang Ya, gak boleh bukan kritik mengkritik apa? lah. Masa ya gue kritik dia? Itu mah mental dia aja yang cemen. Bro, mengkritik itu mestinya harus ada dibarengin dengan solusi. Oke? Dan sifat dari sebuah kritik itu positif. Ya. Artinya semuanya harusnya positif. Caranya harus baik. Yang dikritiknya harus konkret, jelas. Dan setelah lu mengkritik, lu kasih pilihan option solusi. Oke. Bukan cuma sekedar jelek ini mah lagunya. Ya kalau gitu doang mah lu sirik anjing, bukan kritik. Iya gak sih? Satu. Kedua, oke gue kritik. Lu berdua nggak asik. Tolol gak enak banget anjing. Jadi narsum gue kurang oke tuh, gak enak tuh. Mestinya lu kurang lebih begini dong. Gimana sih tolol? Kritiknya benar, Kritik, konkret, ada solusinya. Tapi caranya nggak positif. Iya, Caranya iya. memaki dan menghajar. Salah juga itu. Yang dikritiki juga apaan sih lu? Iya. Gitu effort Jadi nggak nggak- ada dalam hidup kita gue. nggak bakal dengar Nggak kalau keterima gitu. jadinya. Kita pokoknya boleh kritik dengan cara yang tidak kasih solusi. Iya. Kita boleh kritik juga dengan cara yang mungkin yang orang bilang tidak baik. Itu cuma ke pemerintah mungkin ya. Kalau ke Waduh. sesama kita mah ngapain sih anjir caranya kayak gitu? Iya lagi. Tapi kita bayar pajak men. Iya sih. Lu terpilih di sana emang buat kerja. Kalau nggak bisa kerja turun Gini aja, harus ganti bijak. yang lain kan gitu. Sekarang tuh harus bijak. Boleh begitu kepada oknum-oknum Oh, iya, pemerintah. betul. Ya, itu benar. Nah. Kita nggak boleh pukul rata. Iya, Nah, itu gue setuju. Ya. Karena siapa tahu kita ada job dari pemerintah ya. Ya. Enggak, tadi lu sempat mau nanya tadi apa? Adalah Kemenparekraf kayak gitu. Masa balik lagi tadi? Apa tadi pertanyaannya apa? Masih tadi di pertama. Kalau tadi musisi sama aktor ada namanya, kenapa yang komika itu nggak ada namanya? Oh iya lagi. Kalau komika gue ngambil yang gini, gue jawab semuanya nih ya, gue pretelin. Kalau yang komika, karena sekarang komika sudah banyak sekali. Oke. Panggungnya juga semakin mengecil karena orangnya semakin banyak. Sehingga untuk orang-orang yang, gue menempatkan diri, gue pengen coba jadi stand up comedian, tapi anjing saingannya banyak banget ya. Dan banyak juga orang yang, lu baru jadi sekarang, mesti dari dulu lu stand up. Itu baru, kalau sekarang mah buset, udah banyak banget saingan lu. Iya. Itu dari Iya. lirik yang bagian itu kenapa diambilnya pengen jadi komika, gue gak nyebutin nama. Karena komika sangat banyak sekali dan yang mau gue angkat sisi itunya. Oke. Nah, kenapa presiden gak ada nama? Masa belum terkenal dihilang. Dan ya, belum berhasil udah Nggak, tapi disomasi, dari kan tadi- nggak lucu. Aku tidak menyebut nama. Jawabannya dia tuh sebenarnya akal-akalan aja tuh. Oh, gitu ya? Beneran, kalau gue perhatiin ya, kayak akal-akalan dia aja. Karena musisi juga kan banyak, kenapa mesti Iwan Fals? Enggak, tapi bener kan? Maksudnya, ya kan guanya di kiri. Tadi gue udah bilang, gua di Iya. posisi kiri. Dan Tapi untuk kan- musisi-musisi yang speak up, selalu dilabelinnya, oke Iwan Fals Iwan banget Fals, lu. bener. Gitu, woi Iwan Fals banget nih. Maksud gua kan Iwan Fals juga sebelumnya pasti ke-trigger sama musisi-musisi yang, atau seniman-seniman yang speak up kali, makanya dia ada di kiri. Iya. Tapi kan itu sosok besarnya, padahal di bawahnya juga banyak. Seperti juga Banyak. Reza Radian, Reza Radian lu sebut, padahal Iya. sebenarnya banyak aktor yang juga tingkatan levelnya juga kayak gitu. Ya tapi kan kalau gue bicara di era ini, Iya, memang berarti tokoh kan besar ada di dia. mewakili kan gitu kan. Mewakili. Kenapa stand up comedian gak ada namanya? Lu benci Panji ya? Enggak enak aja Gue dirinya sama kepanjangan Panji ya. bukan benci ya, tapi lebih kepada gemes. Jadi gue pengen ngobrol gitu sama dia, gue pengen ngobrol panjang, gue belum pernah punya kesempatan. Lagi di Jakarta. Iya dia lagi muter-muter Anjir. banget, salut. Saya sibuk. Salah satu orang yang harus gue acungin jempol dan Ada. lebih honest respect karena sangat mandiri. Kalau lo pengen lihat salah satu seniman yang mandiri ya Panji. Iya. Panji cukup mandiri, Pinter dia bikin banget. panggung sendiri, dia bikin Iya, tour iya. sendiri. Lalu lagi Sul, pertanyaan apa? Udah. Pinter banget dia tadi muter-muter dulu, akhirnya ke situ ya nggak? Tahu gue mah tahu.
komika yang gua nggak suka itu. Nggak ada. Deg-degan saya. Saya ada di frame soalnya. Alhamdulillah hubungan saya baik-baik saja, kecuali sama satu komunitas yang udah jadi rahasia umum. Next, Sur. Apa pertanyaan lo, Sur? Iya, jangan melempar, jangan kemana-mana. Kita di musik aja ya. Musik. Ini katanya bakal jadi album next-nya. Iya, ini Apa akan sih album menuju ke next album kedua. albumnya? Berarti ini buat Ini materi untuk di album kedua. Jadi perkenalannya ya. album kedua, single pertamanya di Nasihat Bapak. Ya, Nasihat Bapak Terus tuh. kemudian yang kedua ini si Pengen Ini itu. Nah, kepengennya insya Allah mudah-mudahan beres dari sini tuh. Amin Allah ya, barakallahu fikum, amin Allahumma amin, Allah ngasih kesempatan, ngasih rezekinya. Kita Allahumma sholli ala Muhammad. Gue pengen Agustus tour sekaligus untuk memperkenalkan album ini. Tapi udah dirilis sebelum lo rilis lo akan bawain materinya di tour itu. Iya gak sih? Oh, Kemarin kan terakhir kita ngobrol gitu kan. anjir. Ini kan posisi gue host. Iya. jadi host. Enggak, lu ngomong gitu gue jadi lagu gitu. Terakhir kita ngobrol gitu kan. Ya, so far paling cepat kita ngejar di Agustus itu rilis album berbarengan dengan tour. Tapi melihat dari efek si Pengen Ini itu. Makanya Pengen Ini itu kita gencar banget kemana-mana sekarang ini. Karena untuk membridgingkan bahwa sebenarnya berharap sekali mimpi besarnya dibuka pintunya oleh Pengen Ini itu. Sehingga kita bisa melanjutkan album kita yang kedua. Yang mudah-mudahan Allah ngasih jalannya di Agustus ini kita kembali jalan tour dengan konsep yang kemarin kita bikin pilotnya itu. Yang gimana tuh? Ceritain dong. Kita tour bawa speaker sendiri, bawa sound sendiri, bawa lighting sendiri. Kita pakai camper van. Oh, masih kayak zaman dulu itu? Iya, tahun dulu persis. Cuman ini lebih sempurnanya. Ini lebih kemarin lebih kita budget gitu ya? Iya. Ya, sangat budget sekali. Sangat budget. Tapi sekalian ya, buat sponsor yang masuk ini value yang kalian dapatkan lebih dari budget yang kita ajukan. Oke. Gila, dari lu bisa dapat keuntungan value-nya itu 150% dari budget yang kita ajukan. Oke. Keuntungan yang lu dapatkan secara exposure value-nya. Siapa tahu beneran yang nonton hubungi siapa? Iya. Hubungin lu lah. Lu manajernya tolol. Aduh. Tinggal kabarin Eno aja. Pusing saya nih duduk di sini nih. Saya dari awal juga udah mikir tau. Saya dari awal udah mikir nih tag ini gue lu bayangin jadi host juga gak sih gitu. Lu bayangin gue punya 40 hari perjalanan, 9 kota, dan 3 bulan output digital, dan kurang lebih gue nggak tahu ada penyusutan atau penambahan, tapi yang pasti gue punya 5 konten digital setelah perjalanan ini. Oke, para sponsor atau investor atau donatur gila, atau tiba-tiba ada orang kaya gila yang gue pengen modalin si Fikri nih. Iya. Gila. Amin. Doa baik harus diafirmasi. Harus dong, harus. Dan tujuannya ingin berdakwah. Tujuan Jadi Magic ntar Friend ini gue pengen albumnya berdakwah. bakal berapa track? Dan apa perbedaannya sama album yang sederhana ini? Apalagi kan jaraknya beda banget kan? Jaraknya jauh banget. Banyak banget. Album yang pertama kan kita semuanya serba eksperimen. Banyak keresahan yang gue coba tuangin dalam satu, dan eksperimen paling gila gue yang harus gue akuin di album pertama memang gue tidak peduli dengan promonya sama sekali. Gue harus akuin itu. Jadi paling cuma di post DJ gitu dong udah. Iya. Gue bener-bener bereksperimen mencoba, gue pengen tahu rezeki dia sampai di mana dan kemana. Di saat karya ini dibiarkan dengan takdirnya sendiri gitu. Alhamdulillah ada 2 orang yang satu dengan saksi, yang satunya lagi tidak ada saksinya, tapi gue percaya itu nggak jadi bunuh diri gara-gara salah satu lagu gue, lagu Langkah di album pertama. Dan gue ceritain sama bokap gue cuma ngomongin doang, berarti dosa lu gede. Kenapa emang? Karena tuh karya gak lu apa-apain, 2 orang selamat. Coba kalau lu apa-apain, berapa orang yang selamat? Langsung gue gak punya spare bangga gitu, baru mau bangga. Apaan sih lu, Pak? Gue baru mau bangga kok langsung lu patahin. Tapi akhirnya gue akuin iya, dan itu menjadi sebuah pelajaran yang berarti buat gue. That's why di Nasihat Bapak dan yang sekarang banyak banget yang lebih difikirkan. Dan alhamdulillahnya ditolong sama Eno dan kawan-kawan yang lain. Dan perbedaan secara lagunya pun banyak gitu. Penggarapannya waktu itu gue karena gue kesel ngedengar teman-teman yang gue tuh nggak punya duit fix buat recording, gue tuh nggak punya duit buat sewa studio yang proper, gue nggak bisa ngegambar, gue nggak bisa ngedesain supaya punya atokan dan lain-lain, gue nggak ada banyak alasan yang membuat karyanya jadi wacana. Iya kan, ribet kan? Iya kalau gitu, sendiri doang. Iya kan gitu. Nah akhirnya gue tunjukin, nih deh gue nggak kebanyakan wacana, buat gue karya yang jelek adalah yang jadi wacana.
Selama karya itu sudah dibikin sama lo, kemudian lo keluarin karyanya, gak ada orang yang berhak bilang karya lo jelek atau bagus. Karena relatif men, ada yang suka karena memang suka sama karya ini. Toh kebukti kok gue dengan sederhana, dengan home studio recording, dengan tidak ada embel-embel babi bu, cover gue tuh gambar tangan gue yang jelek itu, gue fotokopi, gue lipat-lipat, gue bungkus tuh sini. Oh ya? Iya, gue bikinnya begitu. Gue nggak pakai autotune. Harga CD gue seikhlasnya di album yang pertama. Karena gue pengen bilang, anjing lu temen gue kok minta sih? Gitu loh. Bro, gue di sini juga ngebulin ponakan lu ini. Buat ngebulin dapur ponakan lu supaya ponakan lu bisa makan. Sedih tau jadi seniman tuh. Karyanya selalu diminta sama teman-teman deketnya. Iya. Suruh manggung nggak dibayar. Di mana support system lu sebagai teman? Harusnya kalau lu teman lu lebih menghargain. Tapi variatif banget nih kocek kita masing-masing. Gue gak peduli, gue gak mau ngasih. Lu maharin berapa aja deh, karya gue pernah dibeli dari angka 2.000 perak sampai jutaan, satu CD. Serius, ada yang pernah membeli karya gue lebih dari angka 1 juta. Lu tahu siapa? Yonglex. Oh ya? Iya, Yonglex waktu gue di show-nya Uus waktu itu dia datang, dia nanya, "Bang, serius harga karya lu seikhlasnya?" "Iya, kenapa emang?" "Enggak, maksudnya kalau terus berapa? Gimana lo cari duit?" "Gue bukan lagi cari duit di sini. Gue pengen ngajarin banyak orang. Hargain dong karya orang. Capek men." Gitu. Bikin karya tuh capek, keluar duit. Orang bikin karya buat anak industri. Tiba-tiba dia ngasih duit dolar anjing. Gila. Tadinya Yonglex tuh mau ngeluarin 2.000 tapi ya dolar. Mungkin Ya iya juga ya. Gue gak pernah nanya, besok kalau ketemu gue tanya, waktu itu lu salah ambil duit. Salah ngambil duit itu. Enggak. Dia niat dia ngasihnya sampai minta maaf. Gitu. "Bang, sorry ya, gue bukan sok kaya, gue bukan sok punya." "Enggak, maaf banget lu jangan kesinggung," gitu. Maksudnya karena attitude-nya tidak tersebar luas, sampai ada orang yang menghargai karyanya dengan harga yang tidak kecil, sampai takut. Kenapa? Karena nggak enak. Soalnya pemahaman tentang apresiasi di Indonesia terhadap karya itu minus. Bukan minim, minus. Kita di bawah 0, apresiasi itu di bawah 0. Karena terbukti orang mau ngasih gede aja sampai takut salah. Oh iya, pasti ngerti. Iya kan, gue pengen ngasih gede takutnya lu kesinggung, kayak kesannya gue sok kaya banget ngecelin lu gitu. Enggak lah, gue bilang, thank you. Kalau menurut lu karyanya. Tapi Yonglex tuh biasa dia ngomong sama gue spiritnya bang, gue orang belum denger nih lagu. Tapi gue mengapresiasi spiritnya, buat gue emang seniman harus dihargain segitunya sih bang. Gitu. Gila nah sih. di album ini tentunya tidak gitu. Bahkan kayaknya kita nggak akan rilis CD deh di album ini. Kita tidak menutup kemungkinan lah. Piringan hitam sama kaset gue kepengen. Karena CD udah gak kepake. Iya. CD udah gak kepake, lu jual CD buat apa? Jadi kayaknya kita akan bikin box set, piringan hitam dan kaset. Lebih terstruktur ya sekarang ya. Yang pertama ada box set. Enggak, maksudnya sekarang lebih. Oh iya, lebih jelas. jauh Pak, jauh banget. Gara-gara ada manajer yang super ya. Dan nanti saya akan kontak yang lagi. Album keduanya mungkin bisa kali 20 juta. Ya kan? Iya. Terus kalau bisa belinya 10 ya gitu yang belinya 10 CD. Gila. Banyak banget, bedanya banyak banget. Tapi secara esensi, secara keleluasaan gue sebagai seorang seniman, nah itu yang kenapa gue milih Eno. Ya orang seperti gue butuh manajer ya, jangan lu ngatur gue dong, lu mikir apa yang bisa dijual dari gue. Karena gue nggak bisa. Orang seperti gue bikin karya bullshit, ketahuan bro. Oke. Di saat lu berbicara tentang crab mentality, tapi lu bulirnya, lu yang ngelakuin pembulian itu, nggak akan lama umur lu bentar kelakuan. Iya. Hancur pasti. Lu berbicara tentang pepohonan tapi lu tidak peduli terhadap pohon, hancur lu bentar. Yang gue butuhkan adalah ruang gue berkarya dengan jujur. Ruang gue berkarya dengan real. Yang memang lahir dari hati gue. Sisanya, you are the manager. Lu pikirin. Dan faktanya, kalau lu mau riset ke luar negeri, artis-artis yang besar di luar negeri, ya begitu. Ya. Dia intervensi di karya. Dia tidak intervensi di manajerial atau salah. Bob Marley mukulin manajernya gara-gara ditipu berapa tahun. Iya gak? Iya. Marahnya Bob Marley apa? Bukan karena duit Bob Marley dimakan. Bob Marley marah karena lu kan tahu itu duit bukan buat gua. Itu duit buat teman-teman lu tuh, buat player-player, buat tetangga kita di kampung halaman. Kan sebagian duitnya Bob Marley itu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, gitu, buat tetangganya supaya punya rumah, supaya punya mobil dan lain-lain. Dia marah sama manajernya pun bukan karena duit, dia merasa duit dicolong, bukan. Oke. Lu ngambil duit orang anjing gitu.
Oke, dan itu yang dijual sama si manajer yang sekarang. Pinter kan manajernya? Iya. Dia nggak intervensi Pinter banget. apapun, dia cuma Betul. lihat, oke, ini one days bakal jadi duit. Amanah banget sih. Hah? Ya amanah banget sih manajernya sekarang. Iya. Yang sekarang Anda tahu ya, kan? Nggak suka Saya duit. tahu sih, saya kenal dekat sama manajernya itu sih. Magic Friend yang sekarang kan? Dia ganteng kayak gitu kita omongin ya. Iya. Fik, tadi 9 track berarti kan? 9 track. 9 track apakah sama seperti di album sebelumnya gitu, ada yang up, ada yang... Enggak, lagu upbeat kita tidak record sekarang. Kenapa? Ada yang nge-rap gitu. Enggak. Udah nggak ada. Ada, nah itu mana. Jadi kita punya lagu-lagu upbeat, tapi itu tidak kita sebarluaskan. Itu hanya untuk kami pribadi dan akan kami bawakan di panggungan over doang. Kalau kami mau. Bonus track ya berarti ya gitu ya. Enggak. Kan maksudnya bonus track buat yang di performance. Kayak door prize. Iya, versi live. lebih ke door prize. Kayak door prize. Karena gini, karena kalau kita mau begitu Iya. bawa ini, hayu. Tapi kalau enggak, karena kita pengen full lebih berdakwah. Jadi di album kedua kita banyak sekali ego yang kita redam. Oke. Dari musiknya, jadi kita flat ya. Sekarang kita chill semua lagunya. Flat. Karena kepengennya di atas panggung pun kami berdiskusi, kami bisa ngobrol. Kami bukan lagi manggung show off. Tapi kalau udah hangat nih, sudah berangkulan, satu sama lain tidak ada batasan. Mungkin jadi trigger kayak, yuk kita coba upbeat. Karena kalau di kondisi seperti ini nggak akan rusuh nih gitu. Gitu. Menghindari yang itu-itunya. Tapi gue nanya lagi, si lagu dari Nasihat Bapak ini membuat lo jadi semangat sih buat ngeluarin album ini? Wah, lagu Nasihat Bapak ajaib banget, Pak. Soalnya yang gue lihat kan positif banget ya dari pendengar ya. Kayak lagu itu yang paling dapat spotlight paling tinggi sih. Tinggi banget. Dan menarik lagu itu. Gue tidak bisa memungkirin bahwa lagu itu diangkat dan agak lumayan up itu karena PWK dan podcast-podcast yang lain, terutama PWK tuh biasa. Banyak orang mengenal dari situ. Cuman dari PWK kita coba tunggu, ternyata ada umur gila, naiknya gila, ribuan tiba-tiba. Ribuan tiba-tiba, tapi stuck di situ gitu, di angka ribuan doang. Oh kayaknya lagu Nasihat Bapak cuman sampai di situ doang. Terus kita sepakat next single yuk. Nah waktu malam itu kita sepakat untuk next single, itu dalam waktu satu malam, masa sih satu malam Spotify ribuan bertambah, viewers jadi puluhan ribu dalam waktu satu malam. Nah di situ kita perpanjang umur si Nasihat Bapak. Jadi tahan dulu next singlenya itu ya? Iya harusnya pengen ini itu tuh pas tour kemarin dibawa memperkenalkan single baru. Iya. Karena kita balik ke tetap bertanya, udah Nasihat Bapak aja deh. Gitu. Dikencarin itu dulu ya? Karena ada hal yang luar biasa di lagu Nasihat Bapak. Kan lagu itu kan seminggu kan lagunya tentang komunikasi antara bapak dan anak. Ya. Dan gue bikin ngutip nasihat bokap gue yang gue rubah jadi lirik. Kemudian dia yang mengkurasi nada dan segala macamnya. Nah, lagu itu rilis, seminggu kemudian rilis tuh bokap gue meninggal. Iya. Di pundak gue, jadi lagu itu nggak masuk kriteria apapun kayaknya dalam sejarah hidup gue. Lagu itu punya energinya sendiri, lagu itu punya pilihannya sendiri. Iya. Lagu itu punya kemauannya sendiri. Jadi dan bahkan gue satu tim di Magic Friend kayak lagu ini harus kita bawain terus ya. Karena ini adalah sebuah nasihat terakhir dari bokap gue yang kita udah cuman tinggal ngejalanin tugas aja, nyampein nasihat ini ke banyak orang. Gitu. Makanya di setiap panggungan selalu dibawain, walaupun pengen ini itu ada, pasti akan dibawain. Kedepannya pun pasti akan dibawain lagu Nasihat Bapak. Gak tahu kalau udah bergeser ke nasihat ibu ya, tapi sampai hari ini gue masih takutnya kejadian berulang aja. Jangan dong. Walaupun umur bukan lagu yang megang ya. Iya, betul. Lagu mah di tangan Allah gitu. Gitu Pak. Jadi agenda terdekat itu adalah ngoprek gimana caranya bisa showcase dan tour. Kemudian baru album atau gimana? Iya, baru album. Oke. Ya jangan sampai ya. Pokoknya sih kita harapannya di pengen ini itu berhasil membuka banyak pintu. Amin. Ya, membawa Magic Friend ke permukaan secara maksimal. Sehingga kita tidak harus merilis lagu yang lain gitu. Gitu. Amin. Orang Arab nih yang doa nih. Amin. Aja supaya sukses kaya raya. Amin. Wah pokoknya mah duit banyak lah. Amin ya Allah. Amin. Saya juga ya Allah. Amin. Punya mobil seorang satu lah ya. Amin. Punya kebeli rumah seorang satu gitu ya. Amin ya Allah. Gitu terus apalagi ya.
Pokoknya mah jadi legend lah, amin. Amin. Berhasil mencapai level tertinggi, amin. Dan berkah dan Nah, itu yang paling utama. Nah, kalau itu berkah. manfaat. Ya kan? Berkah, dan manfaat. betul. Halal. Gue kepengen Magic, gue pengen lagu gue, karya gue di Project Solo ini berhasil membuat gue sukses secara finansial ataupun apapun, tapi yang paling depan gue berharap sekali karya gue yang di sini bisa manfaat buat banyak orang. Amin. Itu yang paling utama, itu yang paling utama. Iya. Oke. Sukses Fikri. Thank you so Yes, much. thank you Terima kasih, Mas banget. Eno. Udah kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih, Buat Mas Uli, ya. Terima kasih Musaik dan banyak. jangan lupa langsung pantengin aja Iya. ya kan saluran YouTube-nya Musaik. Betul. Di subscribe biar tahu juga Yes. Ngobrol Saik episode berikutnya akan ada siapa. Dan juga jangan lupa dengerin di Spotify ya. Ngobrol Saik versi Spotify yang setiap bulannya kita ngobrolin rilisan terbaik. Seru, 15 seru, rilisan seru. terbaik setiap bulan. Yap. Gokil. Gue Eno Dibejo pamit. Dan gua Surya. Dan gue Fikri kayaknya bakal nambah host di sini. Aduh, gua jadi bingung sendiri nih. Lumayan nih. Joknya Kita cari sponsor yuk, kita cari sponsor yuk. Jangan dong. Enggak, biasanya dimulai dengan iya, Iya. diakhiri dengan joknya dia. Enggak ada. Ambil jok. Iya, udah, udah nih udah.